Mereka muncul. Apa Dari malam berdua juga. iya, nama dia nanti dia kan di semata dia mereka mege rodra kata Pak kakak masuk menjadi senior dua memang di dalam modal. Ya. Iya kan? Lapan kakak luas berarti 10. Ini tiga. Itu yang macam itu lebih. Alena ya ada beri. Di saat malam Memang gimana betul? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah rahmati Allah. Bulan Ramadan itu sering disebut sebagai bulan pendidikan atau training ya, atau kita seperti bengkel gitu. Jadi setelah 12 bulan ini 1 tahun kita kemana-mana, ada 1 bulan kita masuk bengkel. Nah, bulan Ramadan ini adalah masuk bengkel. Di dalam Al-Quran saya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya allazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang dipanggil orang beriman, inputnya orang beriman. Siapa yang datang di sini berarti ini orang beriman. Kemudian ada prosesnya melalui puasa. Nanti keluarnya itu menjadi orang bertakwa. Nah, Bapak Ibu, menurut Imam Al-Ghazali ada 3 tipenya orang berpuasa. Ya. Yang pertama itu yang disebut dengan puasanya orang awam, saumul umum. Tidak makan, tidak minum, tidak bergaul suami istri. Nah, ini saja. Jadi mungkin ini yang paling gampang, ini orang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak itu satu. Tapi kata Nabi banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Artinya ini kita harus meningkat. Ya. Nah, puasa tingkatan puasa level 2 yaitu puasanya orang khusus. Saumul khusus. Yaitu kita puasa tidak makan, tidak minum, tidak bergaul suami istri, ditambah puasa panca indera, puasa tangan, puasa kaki. Ini puasanya orang khusus. Jadi kita tidak makan, tidak minum, tapi mata tetap melakukan pelanggaran, tetap melakukan sesuatu yang melanggar. Melihat apa ke, mulut tetap bicara sesuatu yang melanggar. Berarti puasanya ini masih puasa anak-anak. Mempuasakan panca indera ini sekarang ini sulit sekali. Misalnya kita pas lagi buka YouTube ada lagi iklan. Saya juga kadang heran itu kalau kita putar mengaji di YouTube, begitu iklan langsung muncul gambar perempuan seksi tidak pakaian sholat. Bagaimana? Ya, Masya Allah. Iya. Langsung goyang keluarga sakinah. Sulang, waduh, salah ini. Tapi ini godaan itu ya. Iya. Telinga lagi. Puasa telinga. Nah, itu kan. Kalau puasa telinga berarti ada teman gosip kita tutup telinga. Tapi itu kalau gosip itu telinga memang enak. Ya seperti dikasih itu elus-elus. Ya kan? Mulut. Ini yang paling banyak menarik kita ke neraka ini Pak Ibu. Ini lidah ini. Ini banyak sekali dosanya ini. Iya. Ada orang cantik dikomentari Pak, bikin dosa. Orang jelek lewat dikomentari juga. Lebih-lebih lagi. Bertelepan sudah dikasih bertelepan. Komentari lagi tuh gulanya.
Dia bilang beliau, jangan komentari gulanya, komentari baca depannya. Karena gula cuma pelengkap. Sudah subur dikasih, dikomentari lagi nih. Yang ngarin tidak ada sini, tidak ada. Turun mi. Tanganin juga Pak, banyak sekali dosanya tangan Pak. Ya. Iya, menggunakan handphone, pegang-pegang, kopi-kopi, dan jahil, kaki, ya. Jadi ini puasanya orang-orang sholihin, orang saleh. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam golongan orang-orang saleh, kalau kita puasa, bukan cuma puasa anak-anak tadi makan minum sama itu, tapi puasa panca indera, puasa tangan, puasa kaki. Ya itu dulu kita coba latih. Nah, puasa yang paling tinggi somul ususil khusus. Puasanya orang khusus dari yang khusus. Puasanya para nabi, para siddiqin, para aulia. Yaitu sudah dapat tadi ini 7 ini, dia puasakan lagi pikiran dari pikir dunia. Jadi pas lagi puasa pikir lagi mau ambil proyek, pikir lagi mau pergi ke sana. Nah itu berarti pikirannya pada dunia belum. Sampai merasa kalau hatinya satu waktu itu tidak mengingat Allah, itu puasanya sudah bukan batal sih, tapi sudah makruh lah. Nah Bapak Ibu, sebenarnya esensi puasa itu apa? Sebenarnya esensi puasa itu ingin mengembalikan fitrah, mengembalikan itu sifat-sifat ketuhanan. Ketika kita lahir ini kan itu kita membawa fitrah, kita membawa satu zat yang langsung ditiupkan oleh Allah, dan itu yang kita bawa keluar. Nah ketika kita puasa, saat itu kembali yang ingin kita munculkan, ya. Jadi sifat-sifat asma dan sifat-sifat keilahian itu yang kita munculkan. Nah, karena itu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ada puasa temporer, ada puasa sepanjang hidup kita. Puasa temporer kalau kita puasa itu yang 3 tadi, tidak makan minum. Tapi puasa sepanjang hidup kita, puasa itu tadi panca indera, tangan, kaki sama hati. Nah itu puasa yang tidak ada batasnya, ya. Jadi puasa itu kalau kita menahan seluruh yang ada dalam tubuh kita ini dari semua perilaku yang melanggar atau tidak sesuai dengan syariat. Nah Bapak Ibu, puasa ini sasarannya ingin memperbaiki hati. Karena sebenarnya manusia itu makhluk spiritual. Pernah dulu ada dokter bedah plastik, namanya Dr. Maxwell Maltz. Dia punya beberapa buku, salah satu bukunya yang terkenal itu Psycho-Cybernetics. Nah ini dokter ahli bedah. Dulu itu dia operasi beberapa remaja-remaja, putri, terutama ibu-ibu, ya. Dia mau dibikin cantik, wajahnya, rambutnya, hidungnya. Nah, setelah dioperasi, banyak ibu-ibu ini, remaja datang komplain sama Dr. Maxwell Maltz. Karena setelah dia dioperasi plastik, dioperasi ini diperbaiki semua bentuk mukanya, dipermak,
banyak yang merasa tidak ada perubahan. Dia bilang, saya rasa saya tidak bertambah kecantikanku, walaupun hidungku tambah mancung, tapi kecantikanku tidak bertambah. Nah, walaupun saya punya wajah ini sudah berubah, tapi rendah diri rasa tidak berubah. Jadi Maxwell Maltz menyimpulkan yang mengubah seseorang itu bukan fisik, tapi yang mengubah seseorang itu perilaku hati, jiwa. Jadi Bapak Ibu, nanti kita coba perhatikan ya. Kalau kita sudah puasa, maka yang muncul di dalam hati nanti itu adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa. Jadi salah satu cirinya puasa kita diterima kalau kita bisa mencapai tingkatan nafs mutmainnah, hati jiwa yang tenang. Jadi yang disebut dengan bertakwa itu ketika sebelum puasa kita masih hati kita masih terpisah dengan kehendak Allah, tapi setelah kita berpuasa kita menjadi orang bertakwa, hati kita sudah menyatu dengan sifat-sifat kehendak dan asma Allah. Nah, apa yang jadi masalah manusia sekarang ini Bapak Ibu ya? Yang jadi masalah sekarang ini adalah masalah paling besar yang dihadapi orang sekarang ini adalah hati yang gelisah. Hampir semua penyakit itu semua sebabnya. Orang korupsi, pasti itu orang korupsi karena hatinya gelisah. Dia masih butuh lagi itu apa semua itu. Tidak tenang. Hati yang tidak tenang. Karena itu yang sangat tinggi kedudukannya di dalam salah satu dalam Islam itu adalah hati yang tenang. Jadi kita belajar dulu. Kalau masih di dunia kita masih dalam kehidupan sehari-hari hati kita selalu gelisah, lebih-lebih nanti pada saat orang meninggal pasti itu tambah gelisah lagi. Karena puncak godaan itu pada saat orang meninggal. Kalau kita punya hati itu sudah mutmainnah, sudah dalam kondisi tenang, biar apa yang depan kita Pak itu akan seperti tadi itu lihat gambar perempuan itu Pak, ya itu biasa saja itu Pak. Ya. Tidak ada godaan ya. Tidak berkedip matanya ya. Buka YouTube gitu ya. Kalau kita buka YouTube-nya beliau tiba-tiba Iya, baru iklannya langsung bertentangan toh. Iya. Nah, salah satu peneliti dari Jepang namanya Dr. Shigeo Haruyama. Shigeo Haruyama menemukan ini bahwa sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada sumber yang bisa mengobati, ada juga sumber yang kita hasilkan dari tubuh kita yang bisa merusak, yang bisa membuat kita sakit, bahkan bisa meninggal. Ya, yang pertama ada hormon yang dihasilkan oleh otak kita ketika kita senang, mutmainnah itu tadi, yang disebut dengan beta endorfin. Bapak Ibu, beta endorfin ini itu kekuatannya itu bisa sampai 5 kali, 6 kali dari obat bius. Jadi kalau ada orang merasa nyaman sekali lagi beribadah, maka dia itu seperti orang yang lagi dibius secara medis. Makanya waktu zaman sahabat dulu ada sahabat itu yang dicabut panah dari kakinya, ya, dan tidak merasa sakit. Ya, justru dia bilang nanti dicabut pada saat saya sholat, karena di situ muncul endorfinnya. Jadi Pak, kalau kita misalnya mau ibadah dan ya muncul rasa kurang nyaman, berarti itu belum capai mutmainnah. Tapi kalau sudah nikmat ibadah itu mengalahkan, bisa
mengatasi ini sakit jasmani, mengantuk atau apa, berarti itu kita sudah mulai masuk ke situ. Sebaliknya, kalau orang hatinya selalu gelisah, ada dia produksi di dalam otaknya itu yang disebut dengan noradrenalin. Malampi ceritanya. Kalau hati kita selalu gelisah, hormon itu di dalam otak kita mengeluarkan yang namanya noradrenalin. Ini hormon, Pak, Ibu, di antara racun alami yang ada di dunia, ini bisanya nomor 2 di bawah bisa ular. Jadi kalau kita hati selalu susah, itu setiap hari kita menelan bisa ular, gitu. Karena itu banyak orang lebih tua dilihat wajahnya daripada umurnya. Ya, tidak ada di sini. Ada juga orang di sini kelihatan muda semua. Perasaan. Karena kalau kita produksi endorfin, maka sel-sel itu akan mengganti sel-sel yang rusak atau yang sakit menjadi sel-sel yang sehat dan sel-sel baru. Tapi kalau yang diproduksi itu hormon beracun, maka ini orang selalu sakit-sakit. Dan rata-rata katanya itu lebih cepat juga. Ya, wassalamnya. Nah, ada penelitian dari Amerika, kalau kita lagi keadaan marah, Pak, ya, lagi keadaan benci, maka ludah itu mengandung asam yang sangat tinggi. Dan itu kalau kita misalnya meludah ke binatang-binatang kecil seperti lalat, itu lalat langsung mati, Pak. Ini namanya ludah beracun. Ya, jadi bukan cuma kata-katanya yang berbisa, ludahnya juga memang beracun. Oke, Bapak Ibu, kita percepat. Itu ada 4 zikir yang bagus sekali untuk kita amalkan. Ya. Yang pertama kita amalkan istighfar. Istighfar ada pendek astagfirullah, ada yang panjang astagfirullahaladzim, ada juga astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal qayyum wa atubu ilaih, ada juga yang panjang Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Bapak Ibu, istighfar itu penting sekali. Nabi itu istighfar minimal 100. Istighfar itu kita niatkan untuk mohon ampun dosa-dosa jasmani yang pernah kita lakukan, mulai dari kepala sampai kaki. Kita mohonkan ampun jiwa kita atau rohani kita yang melakukan dosa, pikiran kita. Kita mohon ampun atas segala kelalaian kita di dalam kelalaian di dalam beribadah, lalai. Dan kita mohon ampun segala hijab-hijab. Kelalaian, kelalaian yang lebih bahaya lagi. Ini yang pertama, Pak. Bagus sekali kita amalkan, Pak. Jadi minimal 100, kemudian lompat lagi ke 1000. Ya. Minimal 1000, Pak. Nah, zikir yang kedua yang bagus kita baca itu Bapak Ibu itu la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah itu kita minimal baca 100 sampai 1000 setiap hari, ya. Dan satu kali baca la ilaha illallah itu lebih berat dari 7 petala langit dan bumi. Kemudian yang ketiga salawat, ya. Kita baca salawat. Salawat juga minimal 1000 satu hari. Kata Nabi, apapun doa, apapun ibadah, kalau tidak ada salawat, tidak ada BBM-nya, tidak bisa goyang, tidak bisa naik. Majelis tidak dibacakan salawat, majelisnya tidak bisa naik. Jadi Bapak Ibu, ini salawat penting sekali, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada zikir yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya. Bacanya itu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa sinata nafsihi wa midada kalimatihi. Jadi ini kita baca juga minimal 100.
salah satu ciri orang yang dekat dengan Allah itu tidak pernah lepas dari zikir. Seperti listrik itu memang tidak pernah putus stromnya, Pak. Iya. Jadi kalau kita ingat Allah pada saat kita sholat saja, berarti itu casnya masih putus-putus. Ya. Tapi kalau dicas terus, wah ini minta ini yang puasanya orang khusus bin khusus, maka memang tidak pernah lepas itu hatinya dari sinar-sinar dan hidayah petunjuk dari Allah. Kalau sudah hati itu bersih dari dosa, maka hati ini selalu nyaman, ya, selalu damai, selalu bahagia. Begitu aja, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.